Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan membicarakan sejumlah hal, termasuk isu politik jelang pilkada. Presiden Jokowi masih menilai wajar meningkatnya suhu dan dinamika politik menjelang pilkada 2017. Namun ia meminta semua pihak harus tetap saling menghormati dan menghargai untuk menjaga persatuan bangsa. Pernyataan serupa juga disampaikan Megawati. Ia meminta semua pihak menjaga suasana kondusif dan menaati hukum yang berlaku. Sebetulnya dalam setiap pilkada ya, baik pilihan wali kota, wakil wali kota, pilihan bupati, wakil bupati, pilihan gubernur, wakil gubernur, biasa di mana-mana pasti suhunya hangat. Dinamikanya pasti lebih tinggi dibanding keadaan normal biasa. Biasa itu biasa. Sehingga ini juga sebetulnya dinamika biasa, tapi ya itu ada yang ada yang ya seperti saya sampaikan kemarin lah, ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ada yang ya aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Biasa, sebenarnya biasa. Buat saya seperti itu biasa saja. Tapi yang paling penting sekali lagi, jangan merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan melemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita. Pasca penetapan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka, para elit partai politik pendukung Ahok Jarot mulai merapatkan barisan. Selain menyatakan tetap setia mendukung pasangan Ahok Jarot, para pendukung juga mengantisipasi kasus Ahok dipakai untuk menjegal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan masih bulat mendukung pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017. Namun keempat partai sepakat memberi evaluasi pada Ahok untuk memperbaiki sikap dan mengusung banyak pendekatan. Para sekjen dari keempat parpol bahkan telah berkumpul dan menggelar rapat internal pada Minggu malam. Dalam rapat disepakati komitmen masing-masing parpol untuk terus menggerakkan mesin politiknya. Kami akan satukan seluruh gerak langkah kepartean untuk menyatu dengan kekuatan rakyat, untuk membangun komunikasi politik yang lebih intens, dan tentu saja kami berharap Pak Ahok dan Pak Jarod juga dapat bersama-sama di dalam satu irama untuk menampilkan kinerja Pak Ahok dan Pak Jarod yang sudah terbukti. Menurut analis politik Burhanuddin Muhtadi, pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, parpol pendukung Ahok Jarot mengalami situasi dilematis. Burhan juga menilai partai pendukung perlu memperkuat konsolidasi karena ada indikasi kuat kasus Ahok dipakai sejumlah pihak untuk menjegal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi juga menjadi sasaran tembak. Nah, ini kan terkait dengan kondisi di mana approval rating Jokowi sebelum ini itu kan tinggi sekali, 69%. Kemudian konsolidasi kekuasaan juga berjalan secara baik setelah bergabungnya partai-partai dengan kekuatan 69 kursi di DPR sekarang berada di bawah koalisi pemerintahan. Nah, kalau tidak ada kasus luar biasa, kan Jokowi akan mulus bertanding di 2019 mendatang. Sebelumnya pertemuan sejumlah elit parpol pendukung pemerintahan juga telah digelar. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, pada 17 November 2016. Sementara pertemuan Setia Novanto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terjadi pada 20 November 2016. Pertemuan tidak hanya membahas dukungan pada Ahok Jarot di Pilkada DKI, tetapi juga dukungan pada pemerintahan Jokowi JK. Tim Liputan, Metro TV. Rencana unjuk rasa 25 November mendatang diduga akan ditunggangi kepentingan politik untuk makar. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantio menegaskan pihaknya siap menindak kelompok yang sengaja melanggar hukum dan merusak stabilitas nasional. Yang kita terima tanggal 25 November
akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Bila seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Kami akan kembali pemirsa dengan dialog kami malam hari ini dengan pertanyaan, apakah pertemuan parpol pendukung pemerintah dalam rangka mengantisipasi dugaan makar yang mendompleng kasus Ahok? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut ini.